Disambut Bak Raja, supporter timnas sambut meriah Dean James. Tembus 1 triliun nilai line up timnas termewah di Asia. Alhamdulillah, King Indo naik ke posisi 2 klasemen grup C. Jilat ludah sendiri, Malaysia naturalisasi pemain Liga 12 Portugal. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Disambut Bak Raja, supporter timnas sambut meriah Dean James. Pemain keturunan anyar timnas Indonesia yang baru saja resmi WNI Dean James mendarat ke Sydney Stadium Australia. Kedatangan pemain kelas dunia itu diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda melawan Australia. Supporter King Indo melakukan sambutan meriah kepada sang mega bintang timnas tersebut. Dean James tampak tak sabar ingin segera pamer skill di hadapan ribuan supporter Indonesia di Australia. Hal itu membuat pelatih top markotop timnas Indonesia Patrick Kluivert dibikin full senyum berkat mewahnya skuad Garuda usai diperkuat sang mega bintang tersebut. Seperti diketahui, timnas Indonesia kini punya 3 amunisi baru dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, apakah Garuda jadi tim superior di Asia? Ya, 3 pemain baru yang dimaksud adalah Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joy Pelupessy. Ketiganya dipastikan bisa membela Indonesia saat melawan Australia. Emil akan membuat persaingan posisi kiper semakin ketat, utamanya Martin Paes punya rekan sepadan sebagai penjaga gawang setelah dalam 6 laga tak tergantikan. Adapun Dean James membentuk konstelasi bek kiri kian padat. Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Saini Patinama, hingga Nathan Joaon dapat lawan latihan yang seimbang. Sementara Joy Pelupessy menambah perbendaharaan di sisi gelandang jadi makin kaya. Ivar Jenner, Tom Haye, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand dapat teman berpengalaman. Dan jangan lupakan pula ada Ole Romani yang juga berpotensi debut di Stadion Sydney Football pada 20 Maret nanti. Kehadirannya bisa membuat lini depan merah putih semakin tajam. Dilihat dari nama-nama yang baru bergabung lewat jalur naturalisasi ini, Indonesia bakal punya tim superior. Negara berkepulauan ini kini punya legiun penuh bintang. Namun, tidak semudah itu membentuk tim super. Kumpulan pemain bisa saja bertabur bintang, tetapi pemain sebuah tim selalu dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam hal ini, chemistry permainan berperan vital. Tanpa intuisi, saling memahami gaya dan karakter, hubungan interpersonal, konsepsi kebahagiaan sulit tercapai. Strategi permainan juga menjadi kunci. Gaya dan pola main yang akan diterapkan sedikit banyak menentukan hasil akhir. Di sini peran pelatih jadi pusat gravitasi. Kebetulan, Patrick Kluivert akan menjalani debut bersama timnas Indonesia sama seperti Emil, Dean, Joy, dan Romani. Tuahnya sebagai adi cinta timnas akan diuji. Tembus 1 triliun nilai line up timnas termahal di Asia. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mendaratkan persepak bola keturunan. Pemain yang didatangkan pun bukan pesepak bola abal-abal, melainkan pemain-pemain yang merumput di kompetisi-kompetisi top Eropa. Jelang melawan timnas Australia saja pada Kamis 20 Maret 2025, timnas Indonesia bertambahan 4 pemain berkualitas. Mereka ialah Emil Audero, Dean James, Joy Pelupessy, dan Ole Romani. Namun, demi target melihat timnas Indonesia mendunia dalam waktu dekat, PSSI tak akan berhenti mendapatkan pemain keturunan yang tersebar di beberapa negara. Dan saat ini masih banyak sekali pemain yang bisa didekati oleh PSSI. Bahkan, jika diurutkan, pemain-pemain ini bisa dibentuk ke dalam formasi 4-2-3-1. Di posisi penjaga gawang ada kiper yang telah tampil 7 kali bersama klub raksasa Liga Belgia, klub Brugge. Lanjut di posisi 4 bek sejajar ada Tristan Goyer Pezzoli, Jensen Steele, Sunderland, Pascal Struijk, Leeds United, dan Jayden Oosterwolde. Untuk 2 gelandang double pivot ada Jairo Ridual, Royal Antwerp, dan Michael Becker-Lyle, 2 sosok yang butuh usaha ekstra bagi PSSI untuk mendapatkannya. Kemudian Miliano Jonathans FC Utrecht beroperasi sebagai winger kanan dan Million Manhoef Stoke City di posisi sebelahnya. Untuk posisi playmaker ada Julian Urib dari AZ Alkmaar U21 yang menyokong penyerangan palsu atas nama Ian Maatsen Aston Villa. Jika dikalkulasi, harga pasar 11 nama di atas mencapai 78 juta euro atau setara 1,38 triliun rupiah. Angka ini lebih mahal ketimbang 30 nama di skuad timnas Indonesia yang hanya mencapai 36,8 juta euro atau setara 650 miliar rupiah. Harapannya pemain-pemain di atas bisa bergabung timnas Indonesia dalam waktu dekat. Keberadaan mereka dibutuhkan agar timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 serta melaju jauh di Piala Asia 2027.
Alhamdulillah, King Indo naik ke posisi 2 klasemen grup C. Timnas Indonesia bakal naik ke posisi 2 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan timnas Australia. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika kondisi di atas ingin terjadi. Sebelum membahas apa saja syarat yang harus dipenuhi, kita lihat dulu klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday ke-6. Posisi puncak ditempati timnas Jepang dengan koleksi 16 angka. Skuad asuhan Haji Memori Asu itu begitu superior dengan catatan 5 menang dan 1 imbang dari 6 laga. Menyusul di posisi 2 ada timnas Australia dengan 7 angka. Posisi 2 merupakan batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Mengekor di posisi 3, 4, 5, dan 6 ada timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China yang sama-sama mendulang 6 angka. Timnas Indonesia berada di posisi yang lebih unggul ketimbang Arab Saudi karena unggul produktivitas gol 6 berbanding 3 gol. Sementara dengan Bahrain dan China, timnas Indonesia unggul selisih gol. Syarat wajib untuk timnas Indonesia supaya bisa menggeser Australia di posisi kedua grup C. Timnas Indonesia wajib menang atas timnas Australia jika ingin naik ke posisi 2. Meski laga digelar di markas lawan yakni Sydney Football Stadium, peluang timnas Indonesia meraih kemenangan tetap terbuka. Selain timnas Australia kehilangan banyak pemain karena cedera, timnas Indonesia semakin kuat. Setidaknya ada 4 pemain keturunan tambahan yang siap tempur melawan timnas Australia, yakni Emil Audero, Dean James, Joy Pelupesi, dan Ole Romani. Selain laga timnas Indonesia versus Australia pada Kamis 20 Maret 2025, digelar laga Arab Saudi versus China pada Jumat 21 Maret 2025. Timnas Indonesia diuntungkan jika laga Arab Saudi versus China berakhir imbang. Potensi laga Arab Saudi versus China berakhir imbang cukup besar. Arab Saudi belum pernah menang dalam 3 laga kandang awal, 2 imbang dan 1 kalah. Sedangkan China pernah menang di markas Bahrain, karena itu condong laga berakhir imbang. Satu laga lain yang juga digelar di hari yang sama mempertemukan timnas Jepang versus Bahrain. Timnas Jepang dipastikan lolos Piala Dunia 2026 jika menang atas Bahrain. Tambahan 3 angka membuat perolehan poin skuad Samurai Biru menembus 19 angka. Perolehan angka itu tak akan menggeser timnas Jepang dari posisi 2 besar klasemen akhir grup C yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jilat ludah sendiri, Malaysia naturalisasi pemain Liga 12 Portugal. Media Malaysia pala tahu bola harus menjilat ludah sendiri sempat jemawa dengan menyebut paspor mahal Malaysia. Sekarang Federasi Sepak Bola Malaysia cuma bisa memproses naturalisasi pemain Liga 12 Portugal Hector Level. Sebelumnya, pala tahu bola menyindir proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi yang hanya berjalan 16 hari. Mereka menyebut Malaysia tak akan semudah itu memberikan paspor kepada pemain keturunan yang diincar. Pala tahu bola menyebut Malaysia memiliki paspor mahal yang mana menempati peringkat 9 dunia dan kedua di ASEAN. Paspor mahal yang dimaksud di sini adalah pemegang paspor Malaysia bisa berpergian ke 181 negara di dunia tanpa harus membayar visa. Banyak pecinta sepak bola tanah air mengira FAM bakal mendaratkan pemain top jika nantinya menaturalisasi pemain keturunan dari luar negeri. Namun faktanya tidak seperti itu. Federasi Malaysia hanya mendatangkan pemain klub Liga 12 Portugal Portimonense yakni Hector Level. Mengutip dari Transfermarkt, gelandang 28 tahun itu memiliki darah Spanyol dan Belanda, sehingga belum diketahui secara pasti dari mana darah Malaysia yang dimilikinya.